Bisa kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Mbak Huria terkait dengan perjalanan Pesta Demokrasi 2024 dan apa saja yang terjadi sampai dengan kemarin 14 Februari 2024. Mbak Ria masih semangat ya? Masih tentunya ya. Melihat bagaimana tadi sih sebelum jeda kan kita sudah bahas ya terkait dengan potensi-potensi kecurangan yang lebih sulit adalah ketika terjadinya prekondisi sampai dengan saat ini. Apalagi kalau misalnya menggunakan beberapa kebijakan dari pemerintah. Tapi ya lagi-lagi kalau misalnya melihat bagaimana sepak terjang dari lembaga pengawas dan juga yang harus menindak ya masyarakat, apakah tidak perlu prihatin atau khawatir ya soal demokrasi sesuai dengan pernyataan Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto mengatakan ya inilah adalah awal dari mendungnya demokrasi. Ya, kalau bicara penilaian terhadap demokrasi di Indonesia ya, sebenarnya kemunduran demokrasi itu bukan hanya baru terjadi sekarang ya di 2024, tapi saya melihat 2024 ini justru menjadi titik kulminasi mundurnya demokrasi di Indonesia. Kalau mengacu misalnya pada assessment yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengindeks ya, baik internasional maupun nasional, sejak 2015 itu sebenarnya demokrasi kita sudah bermasalah. Ya, Freedom House misalnya menyebut sejak 2015 status demokrasi Indonesia itu adalah partly free. Negara setengah bebas. Statusnya itu sama seperti zaman Orde Baru, partly free. Kalau mengacu pada misalnya penilaian dari Economist Intelligence Unit ya, status Indonesia itu demokrasinya flaw demokrasi. Demokrasinya cacat ya, sistemnya demokrasi, prosedur demokrasi berjalan, kita punya institusi-institusi demokrasi tapi ada kecacatan di sana sini gitu ya. Nah, artinya ya ada banyak persoalan dalam demokrasi kita. Kalau saya biasanya di dalam kajian Puskapol yang kita highlight itu adalah adanya kesenjangan, adanya gap gitu ya, antara keajekan demokrasi prosedural di satu sisi ya, dengan adanya tadi ya partai politik, pemilu yang teratur, bebas dan adil dan seterusnya, dengan kualitas demokrasi yang penuh sekali masalah gitu ya. Itu yang pertama. Nah, hari ini kita melihat bahwa hampir semua lembaga-lembaga utama di demokrasi ya, di dalam sistem demokrasi, lembaga peradilan ini gawang terakhir ya, lembaga peradilan itu dilemahkan, partai politik lemah gitu ya, masyarakat sipil juga terkooptasi. Nah, yang mungkin masih bisa bertahan dan menjaga resiliensi demokrasi di Indonesia hari ini menurut saya ada dua. Yang pertama adalah masyarakat sipil, yang kedua adalah media. Itu pun juga maksudnya dengan kan khawatirnya 2024 ini jadi dibatasi. Betul. Nah, itu tadi ya, makanya kalau kita cek nih ya, tren menurunnya demokrasi kan sebenarnya tren yang terjadi dimanapun ya. Indonesia itu bukan pengecualian ya. Jadi tren democratic resilient atau ketahanan demokrasi itu juga tren yang juga umum terjadi ya. Dan dua aktor utama yang menjaga resiliensi demokrasi itu media dengan masyarakat sipil. Itu dengan catatan ya bahwa media serta masyarakat sipil punya komitmen untuk terus melakukan perlawanan kepada upaya-upaya untuk melemahkan demokrasi. Baik, itu kita catat ya, media dan masyarakat sipil. Nah, kita menjadi bagiannya ini Fani, karena kita bagian dari media ya untuk menjaga demokrasi ke depannya. Betul sekali. Baik, Mbak Ria, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Indonesia Memilih, khususnya udah meluangkan waktu datang ke studio. Terima kasih banyak, kita diskusi panjang. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Pemirsa, 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden hari ini sedang deg-degan menunggu hasil sementara. Apakah menang atau kalah? Semua sedang harap-harap cemas menunggu hasilnya. Bukan hanya 3 pasang capres-cawapres saja, Davi, yang harap-harap cemas. Saya deg-degan apakah presiden pilihan saya menang atau kalah. Nah, itu dia, proses penghitungan masih panjang, Fani. Nah, hasil hari ini pun atau hasil kemarin bisa berubah. Hanya satu yang pasti, rasa teh terbaik selalu ada di pucuknya. Betul, Davi, dan pilihan presiden terbaik ada di tangan Anda. Ya, tapi kalau soal pilihan teh terbaik jelas ada di pucuknya. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Memilih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.